Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Irwan Nurman beserta keluarga, juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian dari Majelis Taklim Ahwat Jami Pasiraya, juga dari Majelis Taklim Ummahatus Sholihah, juga para tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Ahad bertepatan dengan tanggal 6 bulan Safar 1446 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2024. Kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di kediaman Bapak Irwan di acara tasyakur pra akad nikah putrinya, yaitu Ananda Irna Febrianti dan calonnya Ananda Anwar Suparman, yang insya Allah akan melaksanakan akad nikah di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, hikmat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, begitu juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Sohibul Bait mengadakan acara tasyakuran. Yang pertama, mohon doa dan restu dari ibu-ibu untuk pernikahan putrinya yang tinggal 3 hari lagi. Nah, karena yang namanya pernikahan itu ibu seperti kita mengarungi bahtera lautan luas. Ada yang ombaknya di awal, ada yang ombaknya di pertengahan, dan ada yang ombaknya di akhir. Nah, mudah-mudahan dengan doa dari ibu-ibu pada siang hari ini tadi sudah diawali dengan pembacaan tahlil, pembacaan surah Yasin, pembacaan berjanji marhaba. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Calon kedua mempelai ini mudah-mudahan nanti akadnya berjalan lancar, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maslahah dunia akhirat, dipanjang jodohnya, murah rizkinya, diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata nikah itu terdiri atas 4 huruf ya Bu. Nun, kaf, alif, dan ha. Nun itu diambil dari kata nikmat. Yang namanya pernikahan itu dari awal ibu, dari malam pertama sampai seterusnya itu kebanyak nikmatnya nggak Bu? Iya. Alhamdulillah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk para pengantin, apalagi pengantin baru ibu ya. Nah, yang keduanya apa ibu? Kaf. Kaf itu dari kata karomah, artinya kemuliaan.
Orang yang sudah menikah dengan orang yang masih lajang atau bujang itu beda pahala dalam ibadahnya. 2 rakaat sholat sunnah itu lebih baik bagi orang yang sudah menikah itu, jadi pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 70 rakaat bagi orang yang masih lajang. Jadi pahalanya luar biasa. Ya Bu. Nah, apapun yang dikerjakan ketika kita sudah menikah, dengan catatan kita niatnya lillahi ta'ala, kita niatkan ibadah itu bernilai pahala yang luar biasa. Kita mengurus suami, mendampingi suami, mendidik anak, mengelola rumah tangga. Kalau ibu wanita karir mencari nafkah tambahan, membantu suami untuk kesejahteraan keluarga, sebagai warga masyarakat itu pahalanya luar biasa Ibu. Jadi apapun kita niatkan ibadah, ketika sudah menikah di dalamnya terdapat banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiganya apa Ibu? Nun, kaf, alif. Alif itu dari kata ulfah. Ulfah itu artinya kasih sayang. Ketika di awal dari masa ta'aruf, masa perkenalan, kemudian akad nikah dan seterusnya, itu akan timbul bukan hanya rasa cinta tapi rasa kasih sayang. Kalau di awal mungkin ketika masa ta'aruf, pengantin baru itu namanya cinta. Tapi kalau sudah seusia kita Ibu, cinta apa kasih sayang? Kasih sayang, seperti saudara sama suami itu ya. Iya, udah seperti teman, seperti saudara, tempat curhat, tempat berbagi, tempat berantem, tempat segala-galanya. Nah, itu merupakan kasih sayang ya. Di antara yang walaupun kita dari suku yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, disatukan dengan satu ikatan pernikahan, itu akan timbul rasa cinta dan rasa kasih sayang. Kemudian yang terakhir huruf apa Ibu? Nun, kaf, alif sama ha. Ha itu dari kata hikmah. Di dalam pernikahan terdapat banyak hikmah. Di antaranya kalau yang sudah menikah kan bisa menjaga pandangan dari hal-hal maksiat. Kemudian hikmah pernikahan, kita jadi punya keturunan, berkembang biak, tadinya 1, 2 jadi banyak ya Bu ya. Jadi banyak saudara, mempersatukan 2 keluarga besar yang berbeda jadi dalam satu ikatan pernikahan. Nah, itulah diantaranya hikmah pernikahan. Kemudian dalam Islam itu ada 4 pilar pernikahan. Apa itu 4 pilar pernikahan? Yang pertama adalah jawaz. Jawaz itu berpasangan, ada laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau kita sudah menikah itu berpasangan seperti sepasang baju, sepasang pakaian, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah mitsaqon ghalizo, janji yang kokoh, janji yang kuat. Ketika kita akad nikah, kita berjanji di sana untuk sehidup semati, susah senang ditanggung bersama, ya. Jadi kalau sudah menjadi suami istri itu punya janji yang kokoh, janji yang kuat di awal itu sampai akhir, mudah-mudahan janjinya tidak meleset, tidak diingkari. Kadang-kadang ada yang ketika dapat ujian dalam rumah tangga, jangan mau senangnya saja. Jadi suka duka ditanggung bersama. Ketika suka duka bareng-bareng udah senang malah berpaling gitu ya. Jangan sampai ya. Apapun yang terjadi di rumah tangga itu adalah mudah-mudahan menjadi tanggung jawab bersama, sesuai dengan janji di awal ketika akad nikah. Pilar yang ketiga apa Ibu? Muasyarah bil ma'ruf. Jadi dalam sebuah pernikahan itu kita harus memperlakukan pasangan kita dengan baik.
Dalam Al-Quran ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan baik. Suami memperlakukan seorang istrinya dengan baik, istri memperlakukan suaminya dengan baik. Namanya muasyarah bil ma'ruf. Pilar yang keempat adalah musyawarah. Apapun yang terjadi di keluarga itu harus musyawarah, komunikasi dengan suami istri. Apapun masalahnya harus dibicarakan bersama. Kalau kurang komunikasi banyak masalah ya Bu ya. Makanya harus banyak komunikasi, harus musyawarah apapun yang terjadi. Karena kita sudah menjadi satu ikatan. Walaupun tadinya berbeda suku, berbeda adat kebiasaan, ketika sudah akad nikah itu sudah dipersatukan. Sama-sama saling menghargai, musyawarah apapun yang terjadi di keluarga. Nah itu diantaranya 4 pilar pernikahan. Juga di dalam pernikahan ini tidak dalam teorinya memang gampang ya Bu ya. Tapi ketika kita terjun langsung, ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga, itu di sana pasti banyak ujian dan cobaan. Jadi dalam prakteknya tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Apalagi sekarang zaman media sosial yang luar biasa canggihnya. Jangan sampai kita tergoda ya. Apapun yang terjadi di keluarga kita, apapun kekurangan istri, kekurangan suami, jangan sampai diekspos keluar. Kita pecahkan bersama, saling menghargai, saling melengkapi. Jangan sampai kekurangan suami dibicarakan di media sosial, kekurangan istri diekspos di media sosial. Kan ada peribahasa gini, menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Apabila kita mengungkap aib pasangan kita, mengungkap aib keluarga kita, sama dengan kita apa Bu? Menepuk air di dulang, jadi membuka aib sendiri gitu ya Bu ya. Yang malu siapa Bu? Nanti kita sendiri. Mungkin ketika kita emosi, kita langsung bikin status wah gini. Tapi yang malu kita sendiri, jadi diketahui oleh orang lain. Bukan untuk diekspos, tapi kita pecahkan bersama. Dan titip pesan ke Mbak Irna, ketika ada masalah di keluarga, di rumah tangga, ketika sudah menikah, jangan cerita ke orang tua. Nanti orang tua masih kesel, kita mau udah baikan lagi sama suami. Ya. Jadi cerita ke orang tua tuh yang baik-baik saja. Karena kalau kita, ibu sudah punya anak, nanti sudah menikah, ibu akan terasa kalau misalnya jarak jauh, ibu dapat berita dari anak ibu gimana, kita telepon ke anak gimana kabarnya, alhamdulillah baik, cucunya sehat, saya juga keluarganya baik-baik saja, rukun. Itu seneng gak Bu? Seneng banget ya Bu ya. Walaupun orang tua itu tidak dikasih berupa materi, tapi ngedenger kabar anaknya baik-baik saja, rukun, itu udah seneng banget. Luar biasa senangnya. Bukan masalah materi yang dikasih ya. Tapi kalau mendengar rumah tangga anaknya tidak baik-baik saja, kita sedih gak Bu? Sedih. Jadi bukannya ngasih sesuatu yang menyenangkan hati orang tua, malah ngasih kesedihan, ngasih kabar yang tidak baik, itu jangan sampai. Nah juga ketika menjadi seorang istri itu, kita, kata Nabi, ada 4 kriteria wanita solihah. Apa yang pertama? Melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak keturunan kita biasakan untuk memelihara sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang kedua apa kriteria wanita sholihah itu? Berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah taat sama suaminya, taat sama suami. Ketika sudah terjadi akad nikah, itu kita ibaratnya sudah dibeli sama suami. Jadi apapun
gerak-gerik kita harus dengan sepengetahuan suami, harus seizin suami. Mau keluar rumah harus izin suami, mau kemana-mana harus izin suami. Karena ibaratnya kalau kita sudah menikah, seorang istri itu jadi tawanan, ibu. Ya. Walaupun zaman sekarang sudah banyak orang yang emansipasi wanita katanya, kesetaraan gender, perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Tetap dalam Islam laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap laki-laki itu adalah pemimpin di keluarga. Walaupun jabatan ibu misalnya lebih tinggi dari suami. Ibu di luar sana jadi manajer, suami cuma jadi cleaning service misalnya atau office boy. Tetap di rumah mas suami teh atasan ibu. Ibu ya. Walaupun di luar sana kedudukannya lebih tinggi ibu. Dalam Islam tetap suami itu adalah kepala keluarga yang harus kita hormati. Walaupun misalnya ibu lebih kaya dari suami, jangan sampai suami jadi babu ibu, jadi ART ya. Udah saya yang kerja, saya tunjuk aja, suami nanti ngurusin rumah tangga, ngurusin ini itu. Tetap suami itu adalah atasan kita di keluarga. Nah, kita harus taat sama suami. Apapun yang kita kerjakan harus dengan sepengetahuan suami. Kalau suami tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Tapi dalam hal ini dengan catatan taat sama suami yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau bertentangan dengan hukum Islam tidak boleh taat. Misalnya kata suami teh nanti kalau ke pasar teh jangan pakai kerudung melulu, apa digerang lihatnya gitu. Itu mah jangan diikuti karena bertentangan dengan hukum Islam. Coba kalau keluar rumah teh pakai tank top aja sama celana yang segini misalnya, itu mah jangan diikuti. Ya, karena melanggar hukum Islam. Kalau tidak melanggar hukum Islam itu wajib kita taat. Bahkan ada salah satu keterangan hadis, barang siapa yang keluar rumah tanpa izin suami, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Malaikat melaknat kita sampai kita kembali ke rumah. Ya, jadi apapun tingkah laku kita, apapun harus dengan sepengetahuan suami, dengan seizin suami. Kemudian apalagi kriteria wanita solihah yang keempatnya, menjaga kehormatan harga dirinya. Ketika kita sudah menikah, kita milik suami seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi nggak boleh larak-lirik ke yang lain walaupun rumput tetangga lebih hijau. Ya Bu ya, ada pepatah rumput tetangga lebih hijau pun kita nggak usah melirik-lirik. Yang ada di rumah itu bagaimanapun itu pemberian Allah, jodoh kita ya. Jadi suamiku Arjunaku, suamiku idolaku gitu. Walaupun Arjunanya gak ganteng, tetap ya. Walaupun Arjunanya ireng, ya tetap suamiku idolaku, suamiku Arjunaku. Karena sekarang tuh zaman yang udah canggih dengan alat komunikasi, walaupun ibu rumah tangga itu godaannya banyak. Kalau dulu mungkin ibu-ibu yang wanita karir yang sering di luar sana banyak godaannya. Sekarang yang di dalam rumah juga banyak godaannya. Karena di dalam kamar yang tertutup rapi saja kita bisa melihat dunia luar. Ya, melihat dunia luar di HP, tinggal klik-klik mau lihat apa aja ada. Mau komunikasi dengan siapa aja bisa, dengan video call dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa, kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala ujian dan fitnah dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk calon pengantin ini maupun kita ibu-ibu yang sudah pengantin bari, tahu bari? Ini calon pengantin baru, ibu mah pengantin bari. Pengantin bari itu pengantin yang sudah lama gitu. Iya. Yang sudah basi, sudah lama. Nah itu ibu, jadi dalam mengarungi rumah tangga itu kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan untuk mencari nafsu dan syahwat dan sebagainya, tapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ada 4 diantaranya wanita, ciri-ciri wanita penduduk surga. Ibu pengen tahu nggak Bu ciri-ciri wanita penduduk surga? Yang pertama adalah al-wadud. Apa itu al-wadud? Wanita yang penuh dengan kasih sayang. Wanita yang mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya, mencintai keluarganya. Kalau ibunya tidak punya kasih sayang, rumah tangga seperti apa Bu? Ibunya tuh temperamen, pengennya teh marah melulu, nggak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, pasti rumah tangga tersebut akan berantakan. Tapi kalau ibu punya rasa kasih sayang, baik sama suami, anak, dan keluarga, insya Allah apapun yang terjadi di dalam keluarga tersebut, kita jalani dengan penuh kasih sayang. Yang keduanya apa? Al-walud. Apa itu al-walud? Ibu yang subur, yang punya banyak keturunan, punya banyak anak. Kan zaman dulu orang tua kita anaknya banyak-banyak loh Bu. Kata orang tua dulu kita itu banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang mah 3 aja dirimu ya Bu ya, pusing. Itu orang yang banyak anaknya itu jadi penduduk surga Ibu. Tapi yang gimana dulu? Jangan asal banyak anak tapi anak-anaknya tidak dididik agama, itu malah dosa kitanya. Jadi banyak anak tapi anaknya soleh-soleha semuanya. Kalau orang tua kita dulu bisa mendidik anak ya Bu ya, anaknya 10 zaman dulu sampai nikah tuh selamat, nggak ada yang nikah kecelakaan, nikah di luar, artinya hamil di luar nikah, tidak ada yang kena narkoba, tidak ada yang kena macam-macam, selamat anak-anaknya. Padahal orang tua kita dulu tuh pendidikannya cuma SR ya, sekolah rakyat rata-rata, jarang yang S1, S2, S3. Tapi ibu kita tuh omongannya diturut sama anak-anaknya. Kalau kata ibu tuh pamali, udah nurut. Padahal sampai sekarang saya juga nggak ngerti apa pamali. Kalau zaman dulu kata ibu saya, kalau maghrib itu jangan keluar rumah. Di malam hari nggak boleh keluar rumah dari maghrib sampai malam. Katanya sandekala. Kita nurut aja, pada sandekala tuh nggak tahu apa sampai sekarang. Dulu nggak nanya, naon sih sandekala, apa itu sandekala, nggak nanya. Kalau anak sekarang kalau dikasih tahu, pertanyaannya banyak banget. Nggak boleh ini, kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh, pasti pertanyaannya panjang. Kalau zaman dulu nurut, kata ibu kita, udah jangan kemana-mana, jangan duduk di pintu pamali. Kalau perempuan itu duduknya yang rapi, pamali nggak boleh gini-gini, nurut aja. Padahal pamali teh apa ya, nggak ngerti. Tapi nurut. Tapi anak sekarang beda zamannya dengan zaman kita dulu. Kenapa? Karena orang tua kita itu walaupun tidak pintar, pendidikannya tidak tinggi, tapi apik. Apa itu apik? Jadi ketika dia mengerti hukum agama itu dilaksanakan. Apapun sambil baca sholat, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, wiridannya. Kalau kita mah ilmunya banyak, tapi pengamalannya rada susah ya Bu. Kita mah banyakkan megang HP ya Bu ya, daripada baca zikir dan sholawat. Tapi ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu di sini mah ahli pengajian semua, nggak ada yang sibuk dengan HP, nggak ada. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu Ibu, jadi wanita yang banyak anaknya tapi soleh ya Bu ya, soleha. Tapi kalau dibang buat anak doang, banyak anaknya nggak dididik pendidikan agama, nggak diarahkan ke hal-hal yang baik, itu malah dosa kitanya. Ya, yang penting walaupun kita tidak banyak anak kita sedikit, tapi anak kita terdidik, bisa mendidiknya sesuai dengan ajaran Islam. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, bukan hanya melahirkan, bukan hanya memberikan sandang, pangan, dan papan, tapi lebih ke pendidikan agamanya yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini dan calon mempelai ini, calon pengantin, mudah-mudahan nanti bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Islam. Amin ya Rabbal alamin. Nah yang ketiganya apa Ibu? Wanita yang penuh dengan kasih sayang. Ya, yang penuh tadi
penuh kasih sayang keluarganya. Kemudian tadi yang ketiga berarti sudah kasih sayangnya Bu ya. Yang ketiga adalah wanita yang mudah memaafkan, yang mudah memberi maaf. Ibu, kan ada pepatah gini, almar'atu kalmir'ah, perempuan itu seperti kaca. Apabila kaca itu retak, hancur, bisa ini nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai, ditambal di iya, tapi pantulannya tidak sempurna di awal. Itulah perempuan itu kalau udah sakit hati mudah memaafkan tapi susah untuk melupakan. Bener kan Bu? Misalkan suaminya salah sedikit aja, ia bisa memaafkan kita, tapi nanti tadi ungkit-ungkit melulu, nggak pernah lupa sakitnya di sini kata ibu. Iya, nggak pernah lupa, tapi mudah memaafkan. Nah, wanita yang mudah memberi maaf dan mudah memaafkan itu insya Allah menjadi ahli surga. Dengan catatan kesalahan suami jangan diungkit-ungkit terus. Nanti kalau mau insafnya jadi nggak insafi lagi, balik lagi karena sering diungkit-ungkit terus, ya Bu ya. Nah, itu diantaranya wanita penduduk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di situ di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja kajian sekedar tausiah dari saya karena waktunya sudah siang ya Bu ya. Yang penting mah kita nasihat untuk calon mempelai ini mudah-mudahan menjadi istri solihah, taat sama suami, bisa menjaga kehormatan harga dirinya dan bisa menjalankan semua perintah Allah. Kita niatkan menikah ini untuk ibadah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nafsu dan atau syahwat ya, tapi kita niatkan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah salah satu sunnahku dan barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk umatku ya. Nah, kita niatkan seperti itu, mudah-mudahan insya Allah. Nah, itu saja sekedar tausiah dari saya. Maka untuk selanjutnya doa ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengajarkan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita pada siang hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendoakan Shahibul Bait yang tinggal 3 hari lagi akan melangsungkan akad nikah, termasuk resepsi pernikahannya juga. Mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma awsil mithla thawarna qara'nahu wa kabbadnahu li ahli al-qubur waghfir lahum dhunubahum wa wasi' lahum quburahum warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Nurhani SPD yang telah memberikan nasihat kepada kita semua, wabil khusus kepada calon pengantin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan penambah ilmu untuk kita semua, untuk menjadi istri-istri yang solehah, ya Bu, dan juga mudah-mudahan